Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya. Masih semangat? Masih. Kita yel-yel sebentar ya. IPA 2 10 MIPA 2 Luar biasa. Biologi Pasti bisa. ya. Terima kasih ya. Kita mulai pembelajaran hari ini. Siapa yang tidak masuk? Sama? Berangkat itu. Siapa? Vanessa Vanessa. Oh iya, Vanessa kenapa? Sakit apa? Sakit. Demam. Biar cepat sembuh ya, Bu Vanessa. Siapa lagi? Saka. Kenapa? Izin kemana? Ya? Lagi jalan-jalan. Lalu siapa lagi? Safa. Safa Zenia. Ya, Safa. Sakit. Ini sakit apa? Sama Bu kayak Oh, sama Vanessa. demam. Ya, mudah-mudahan yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Ya, ini ada quotes atau kata-kata bijak ya. Dari siapa ini? Ya, Muhammad Hatta ya. Kata-katanya, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki ya. Jadi intinya apa? Jujur ya. Jadi penting sekali memiliki sifat jujur. Dimanapun kalian berada harus menanamkan sifat jujur ya. Kemarin kita sudah mempelajari materi tentang virus, betul ya. Nah ini ada gambar ya. Coba yang A, gambar apa? Iya, bakteriofag itu apa? Virus ya. Iya, bukan yang menyerang atau membunuh bakteri. Nah yang B ini apa? Bakterinya, betul ya. Jadi bakteri aja masih bisa diserang oleh virus ya, apalagi kita ya manusia gitu ya. Ya, ini kemarin kita virus. Sekarang kita akan mempelajari materi tentang bakteri. Betul ya. Ya ini ya, bakteri ya, nanti ada dua, Archaebacteria dan bakteria ya. Yang disebut dengan bakteri ini nanti bakteri yang sesungguhnya yang mana? Yang bakteri ada di sekitar kalian. Iya, pinter. Eubacteria ya. Nah, ini kompetensi dasarnya menganalisis struktur, cara hidup, reproduksi dan peran bakteri dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat ya. Ya, tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menganalisis struktur nanti ya kalian ya, agar bisa menganalisis struktur, cara hidup, reproduksi dan peran bakteri dalam aspek kesehatan masyarakat dengan penuh rasa religius, disiplin, gotong royong, percaya diri, toleransi dan jujur serta dapat mengembangkan kemampuan 4C ya. Kita konsep dari Kingdomonera dulu ya. Sekarang Kingdomonera menjadi dua. Ada Archaebacteria sama Eubacteria. Nah, Eubacteria menjelaskan tentang bakteri ya. Nanti juga ada ganggang ya. Nanti bakteri kita pelajari ciri bakteri, struktur tubuh, reproduksinya, macam bakteri dan peranannya ya dalam kehidupan. Ya, sebelum belajar kita pretest dulu ya. Ibu ingin tahu kemampuan kalian ya. Langsung ya, kertasnya disiapkan, alat tulisnya. Kita pretest dulu. Ya, soal yang pertama, soalnya tidak usah dicatat ya, langsung dijawab. Soal yang pertama, sebutkan ciri-ciri kingdom Eubacteria. Ya, ciri-cirinya ya dari Eubacteria apa? Yang kedua,
Sebutkan macam-macam bentuk bakteri. Yang ketiga, nah nama bakterinya dari gambar A, B, C, D, dan E. Nama bakterinya apa? Nih ya, ada yang bentuknya bulat, ada 1 ya. Yang B bulatnya ada 2 ya. Ya, yang C seperti apa ini? Iya, seperti anggur ya. Ya. Yang D seperti apa? D rantai ya. Ya, yang E seperti apa? E seperti kubus ya. Ya. Nama bakterinya apa ya? Silakan ditulis. Dan yang terakhir ini yang keempat. Sebutkan peranan bakteri ya dalam kehidupan. Ini peranannya bisa menguntungkan dan merugikan ya. Sudah selesai pretesnya? Sudah ya, kumpulkan ke ibu ya. Yang sudah ya. Yang sini sudah? Coba perhatikan gambar ini ya. Ini gambar apa? Gambar bakteri ya. Bentuk-bentuk bakteri, betul ya. Nah, ini juga bawa ini nih. Apa ini? Nata de coco ya. Nata de coco ini terbuat dari apa? Bakteri. Jadi bakteri tidak hanya merugikan ya, jadi ada juga yang menguntungkan ya. Contohnya ini ya. Selain nata de coco, industri makanan apa lagi? Ya. Oh ya, juga. Lalu ada apa lagi? Ya, suka minum ya Bu ya? Ternyata ini juga dibuat dari ada yang tahu nama bakterinya? E. coli. Bukan ya, bukan E. coli ya. Lactobacillus apa? Bulgaricus yang ini yogurt ya. Yang yogurt Lactobacillus bulgaricus. Kalau Yakult kalian coba dilihat nanti ya, diminum di rumah ya. Ada di belakang tulisannya Lactobacillus casei ya. Kalau nata de coco nanti bakterinya namanya Acetobacter pseudomonas ya. Ya, jadi dari tadi masalahnya ya. Ayah ingin bertanya dari ini? Iya Rey. Iya Rey, bertanya apa Rey? Itu bentuk yang anggur itu bakteri apa? Oh iya, bentuknya ya, macam-macam bentuk bakteri ya. Nama macam-macam bentuk bakteri, ada yang seperti apa tadi ya Rey? Nanya apa Rey? Yang seperti apa? Batang, Batang, anggur ya, betul.
terdiri dari bakteri. Betul. Ya, ada lagi? Ya, Aisyah. Bagaimana cara perkembangbiakan bakteri? Ya, cara perkembangbiakannya, nama lain perkembangbiakan apa? Reproduksi. Benar ya, bagaimana cara reproduksi ya, boleh, atau perkembangbiakan. Ada lagi yang bertanya? Ya, Neni. Peranan bakteri yang menguntungkan dan merugikan itu yang seperti apa? Oh iya, peranannya ya, jadi peranan bakteri. Peranan bakteri yang menguntungkan dan merugikan. Ya, jadi ini masalahnya ya dalam pelajaran kali ini ya. Jadi kalian ingin tahu nanti ya macam-macam bentuk bakteri ya, ciri-ciri bakteri, reproduksinya, peranannya ya, baik yang menguntungkan dan merugikan ya. Nah, untuk menjawab semua ini nanti ya kalian nanti literasi dulu ya. Silahkan kalian literasi. Coba dibuka buku paketnya ya, paket biologi. Ya. Silahkan kalian literasi. LKPD-nya mana LKPD? LKPD ya, yang ini ya. LKPD-nya. Ya, LKPD ya, yang dari itu kemarin ya. Ya, coba LKPD-nya setelah literasi ya. Literasi dulu dia literasi. Nanti setelah literasi kemarin kan LKPD-nya ya sudah diberikan ya. Ya, literasi dulu nanti bisa menjawab LKPD-nya. Sambil dikerjakan LKPD-nya, dibuka LKPD-nya. Ya. Fokus mana? Sudah Ibu buat per kelompok? Kelompok fokus? Iya. Ya, kelompok Bacillus. Iya. Kelompok Streptococcus? Iya. Ya udah semua ya, semua kelompok ya ada ya? Ada ya. Sudah lengkap ya, ada semuanya ada 6. Ya, silakan. Silahkan literasi ya, literasi dahulu buku paketnya ya ini dan LKPD-nya. LKPD-nya kalian kerjakan ya, nanti bisa menjawab permasalahan ini ya semuanya. Ya, sambil mengerjakan LKPD coba dilihat ya itunya video. Salah satu yang sangat berbahaya adalah E. coli. E. coli atau Escherichia coli merupakan sekelompok bakteri yang ditemukan dalam usus dan kotoran tinja manusia. E. coli merupakan penyebab dominan munculnya penyakit diare atau muntaber hingga gangguan pencernaan. Jika diare berulang, maka nutrisi si anak akan terpakai untuk pemulihan sehingga pertumbuhan anak tersebut akan terganggu atau yang sering disebut dengan stunting. Kasus diare ini pun sudah menjadi perhatian khusus di Indonesia. Kebiasaan BABS di sungai atau di tanah menjadi penyebab utama penyebaran bakteri E. coli yang ada di tinja hingga menyerang manusia. Lalu, bagaimana proses bakteri E. coli bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Semua berawal dari air terkontaminasi E. coli yang kita konsumsi sehari-hari. Air yang diambil biasanya akan dimasak sebelum dikonsumsi. Jika air dimasak tidak sampai pada standar titik didih, maka bakteri E. coli akan tetap hidup. Yang akhirnya, tanpa kita sadari, kita meminum air yang mengandung bakteri E. coli. Bakteri E. coli juga dapat masuk ke dalam tubuh melalui kebiasaan tidak cuci tangan pakai sabun setelah dari toilet. E. coli akan terus ada di tangan dan mengontaminasi segala sesuatu yang kita sentuh. Penyebaran bakteri E. coli ini dapat diatasi dengan menghentikan kebiasaan BABS. Stop
stop BABS dan mulai cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar. Ya, dari video itu ada yang memberikan tanggapan atau komentar? Tadi menjelaskan tentang apa video tersebut? Bakteri E. coli. Ya, bakteri E. coli kenapa? Bisa menyebabkan diare. Iya, betul ya. Jadi bakteri E. coli bisa menyebabkan diare ya. Jadi kalau terlalu banyak gitu ya dalam tubuh kita memang bisa menyebabkan diare, betul ya, terlalu banyak E. coli ya. Nah, sebenarnya tapi E. coli ada manfaatnya juga nggak? Ada ya. E. coli, Escherichia coli ini ya dalam tubuh kita juga bermanfaat dalam membusukkan makanan. Pinter ya, sehingga menjadi bentuknya yang feses gitu ya. Jadi kalau tidak ada E. coli ya makanannya gimana? Tidak busuk ya. Iya, jadi dia membusukkan makanan gitu ya. Bagaimana LKPD-nya? Sudah, Bu. Ada ya. Ya, sambil mengerjakan LKPD.
Keju sama yogurt. Dia sama yogurt kan? Kasih kan? Kasih. Lactobacillus kasih. Ya sudah selesai ya. KPD-nya sekarang kita presentasi ya. Presentasi dimulai dari kelompok fokus. Silakan kelompok fokus. Ya, kelompok fokus, silakan dimulai. Desi adalah anak yang pilihan dan cepat. Setiap hari, Desi yang pandai memasak selalu masak dengan persiapan. Yang presentasi tapi suaranya agak kencang ya. Untuk Desi dan keluarganya, hari Minggu, Desi membantu ibu memasak sayur sop dan lauk. Sop dan lauk yang disimpan di atas meja makan ditutup dengan tutup saji. Setelah masakan matang, mereka keluarga sarapan. Selesai sarapan, mereka keluarga pergi mengunjungi nenek di luar kota. Dan tiba di rumah kembali ketika lapar yang sangat, Desi langsung menyantap sayur sop yang ternyata sudah agak basi dan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Saat bangun tidur, Desi merasa perutnya sakit dan berkali-kali ke belakang. Desi terkena diare. Jadi berdasarkan contoh kasus di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nah, yang pertama itu, mengapa Desi bisa terkena diare? Organisme apakah yang menyebabkannya gitu? Jadi kenapa Desi bisa terkena diare itu karena Desi memakan makanan yang sudah agak basi. Terus juga Desi tidak mencuci tangan sebelum dia makan. Nah, padahal kan dia bepergian gitu, dimana saja terkena bakteri itu. Nah, untuk bakteri penyebabnya itu ada Salmonella, E. coli, Shigella, Campylobacter, Vibria, sama Yersinia. Jadi ini beberapa organisme yang dapat menyebabkan diare. Nah, bagaimana kan cara mencegah diare? Cara mencegahnya dengan mencuci tangan sebelum makan, hindari makan makanan yang sudah basi, mengolah makanan hingga matang, membedakan alat masak untuk bahan mentah dan matang, selalu menjaga kebersihan dan menjaga kebersihan tubuh. Bagaimana cara pengobatan penyakit diare? Dengan meminum obat antibiotik atau antiparasit, dengan anjuran dokter memberikan cairan infus pada pasien diare, dengan dehidrasi berat, makan makanan yang lembut, porsi cukup dan bergizi, serta memberikan cairan orali. Ya. Ya, bagus ya. Beri aplaus untuk ya, kita ice breaking sebentar ya. Jadi kalau misalkan ibu bilang selamat pagi, tepuknya sekali. Selamat siang.
Lanjut ke kelompok 2. Ya, kelompok Bacillus. Kelompok Bacillus. Ya, kegiatan belajar 2. Kegiatan belajar 2. Nah, sekarang kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kelompok mana? kami dari kelompok 2, kelompok Bacillus. Ya. Saya Michael. Saya Deni Anggreni. Dan sekarang setelah kita ice breaking, kita akan berlatih dulu mengenai bentuk-bentuk dari bagian suatu bakteri. Nah, di sini kan bakterinya kan ada beberapa tuh, ada 1, 2, 3, 4 sama 5. Ini yang ditunjuk ini. Nah, yang pertama itu adalah bagian luarnya. Itu disebut dengan kapsul, dinding sel, membran plasma. Jadi yang ini itu kapsulnya, yang bagian luar itu kapsulnya. Yang sininya itu adalah dinding selnya, dan yang dalamnya itu adalah membran plasmanya. Yang keduanya itu adalah sitoplasma. Ini sepertinya bagian dalam dari suatu bakteri. Yang ketiga, yang bagian ini nih. Nah, itu disebut dengan ribosom dan plasmid. Yang keempat, pada bagian yang ini, yang luarnya, itu disebut dengan diagelum bakteri. Nah, yang terakhir di bagian intinya ini, itu disebut dengan nukleoid. Bentuk. Ini saya akan membacakan identifikasi bentuk bakteri. Ya, pertama di gambar pertama itu nama bakteri itu Monococcus. Nah, contoh dari bakteri Monococcus ini ada Neisseria gonorrhoeae. Yang kedua Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae. Ya. Yang kedua ada Diplococcus. Contoh bakteri Diplococcus ini ada Diplococcus Tunjuk Diplococcus. Jadi diplo ya. Diplo itu Ya, 2 betul, Ya. betul ya. Kalau 1 tadi apa? Mono. Mono, ya. Pokoknya kalau bulat itu namanya Coccus. Kalau batang Bacillus. Bacillus. Betul, ya. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini ada Streptococcus. Streptococcus. Contoh Iya. dari bakteri Streptococcus ini ada Streptococcus pyrogenes, Iya. Streptococcus thermophilus, dan Streptococcus lactis. Iya. Nah, jadi kelompok ini ada namanya Itu yang seperti apa? Tadi anggur ya. Namanya apa? Namanya apa? Nama bakterinya? Staphylococcus. Ya. Nah, jadi contoh bakteri Staphylococcus ini ada Staphylococcus aureus. Ya, jadi sudah terjawab nanti ya permasalahan yang pertama nih ya. Macam-macam ya nama-nama bentuk bakteri, betul ya. Ini ya. Sudah dijelaskan kelompok Bacillus ya. Ya. Saya lanjutkan. Yang kelima ini ada gambar dari Sargina. Contohnya itu ada Sargina sp. Karena ada Bacillus. Contoh dari bakteri Bacillus ini adalah Hai Bacillus. Yang ketujuh ini adalah Diphlobacillus. Contoh dari bakteri Diphlobacillus ini Redibacterium salmoninarum. Yang kedelapan ada Streptobacillus. Contoh dari Streptobacillus ini ada Acinetobacter, Bacillus anthracis, dan Streptobacillus moniliformis. Yang kesembilan ini ada Spirillum. Contohnya dari Spirillumnya Spirillum minor. Terakhir ini koma. Contoh dari koma itu Vibrio koma atau Ya, jadi bentuknya seperti koma ya. Nama bakterinya Vibrio koma. Nama penyakitnya penyakit kolera ya, Vibrio koma, atau di beberapa literatur Vibrio cholerae ya. Jadi yang menyebabkan penyakit kolera ya. Sudah? Oh iya, masih ada lagi. Nah, di bagian ketiga ini
kita diminta untuk identifikasi bakteri berikut ini berdasarkan letak bagiannya. Monotrik, yang kedua disebutnya amphitrik, yang ketiga disebutnya logotrik, dan yang terakhir disebutnya peritrik. Iya. Sudah ya? Ya, sudah. Ya, terima kasih kelompok Bacillus ya, berikan. Selanjutnya kelompok Spirillum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Spirillum ya. kami dari kelompok Spirillum ingin mempresentasikan ciri-ciri bakteri dan kehidupannya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Valentino Terpadi. Saya Ramadan. Sebutkan ciri-ciri bakteri dan bagaimana cara kehidupannya. Ciri-ciri bakteri itu organisme berukuran kecil, tidak mempunyai membran inti, berdiameter 0,5 sampai 1 mikron, dengan panjang 1 sampai 20 mikron. Hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Hidup secara berkoloni, mempunyai dinding sel. Cara kehidupan bakteri itu memerlukan makanan agar dapat tumbuh dan berkembang. Selain itu, bakteri juga merupakan energi yang diperoleh dari proses perombakan makanannya. Proses perombakan makanannya ada yang membutuhkan oksigen dan ada juga yang tidak membutuhkan oksigen. Untuk perbedaan antara bakteria dan bakteria. Jadi dinding sel bakteria memiliki dinding sel yang mengandung peptidoglikan, sedangkan archaebacteria tidak memiliki membran. Bakteria tidak memiliki hidrokarbon yang bercabang, sedangkan archaebacteria memiliki beberapa hidrokarbon yang bercabang. RNA polimera. Eubacteria memiliki satu jenis RNA, sedangkan Archaebacteria memiliki beberapa jenis. Untuk intron, bagian gen yang bukan pengkode. Bakteria tidak memiliki, sedangkan Archaebacteria memiliki beberapa gen. Respon terhadap antibiotik, ceftriaxone dan chloramphenicol. Bakteri memiliki hubungan yang terhambat, sedangkan Archaebacteria memiliki hubungan yang tidak terhambat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau informasi yang banyak pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan oleh kelompok Spirillum ya, sudah berarti ya? Kedua ya, apa saja ciri-ciri bakteri? Sudah ya? Sudah terjawab. Sudah paham ya? Ya, ciri bakteri. Lanjut ke kelompok Sarkina. Ya, kelompok Sarkina. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bakteri yang bernama Sarkina. Yang pertama, ini ada dinding, lalu ada di sebelah kirinya ada bulan dan sebelah kirinya pemanjangan nukleoid. Ya. Yang reproduksi aseksual ya. Dengan apa namanya ini? Yang cara ini. Gambar seperti ini namanya dengan apa? Reproduksi aseksualnya. Dibantu temannya. Biner ya. Namanya pembelahan biner ya. Dari satu bakteri menjadi dua ya. Nukleoid terbagi jadi dinding
sel dan membran sel mulai membentuk sekat atau rektub. Sekat pemisah mulai terbentuk di bagian sini lalu terbentuk dua anak sel. Bakteri mengalami reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner, yaitu pembelahan dari satu menjadi dua sel dan seterusnya. Pembelahan biner termasuk pembelahan amitosis. Pembelahannya tidak melibatkan tahapan pembelahan sel seperti halnya manusia, melainkan berlangsung spontan atau secara langsung. Kedua adalah reproduksi seksual. Tahap-tahapnya transformasi. Satu, sel yang berperan sebagai donor DNA mengalami lisis atau pecah dan DNA keluar tersebar dalam bentuk potongan-potongan atau fragmen. Yang kedua, beberapa fragmen DNA tersebut ditarik oleh sel penerima atau resipien. Yang ketiga, fragmen DNA masuk ke sel bakteri resipien dan fragmen DNA bergabung dengan sel DNA bakteri resipien sehingga terbentuk DNA rekombinat. Dan selanjutnya transduksi bakteri. Transduksi bakteri adalah reproduksi seksual dengan cara pemindahan DNA yang dibantu oleh virus sebagai perantara. Proses transduksi melibatkan peran organisme lain yaitu virus. Itulah mengapa rekombinasi antara dua bakteri dibantu oleh virus bakteriofag. Tahapannya yang pertama adalah jika suatu bakteri diinfeksi oleh virus, bakteri tersebut akan mengalami lisis dan melepaskan fage beserta DNA yang dimilikinya. Virus fage dan DNA tersebut kemudian menempel pada bakteri lain. Kemudian virus fage tersebut mengajukan DNA inang bakterinya yang lama ke inang bakteri yang baru sehingga terjadi rekombinasi DNA. Proses ini pertama kali diteliti pada tahun 1952 oleh J. Wedderburn dan Norton Schulinger. Dan selanjutnya yaitu konjugasi. Konjugasi adalah tahap reproduksi seksual pada bakteri yang ditandai dengan pemindahan materi genetik secara langsung. Pemindahan itu terjadi dari suatu bakteri ke bakteri lain melalui jembatan konjugasi. Kedua tahapan, dua sel bakteri saling mengikat hingga akhirnya terbentuk suatu jembatan yang menghubungkan antara dua sel. Yang kedua terjadi transfer kromosom dan elastin. Yang ketiga, untuk bakteri yang menerima kromosom dari plasmid, bakteri genetiknya menjadi materi genetik rekombinan. Yang terakhir, materi dengan materi genetik lainnya akan memisahkan diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dari kelompok Sakina ya. Jadi sudah terjawab ya tadi bagaimana cara reproduksi bakteri ya. Sudah dijelaskan oleh tadi kelompok Sakina. Sekarang kelompok Streptococcus ya. Streptococcus silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Streptococcus akan mempresentasikan tentang peranan bakteri peranan bakteri. Sebelum itu saya ingin mengenalkan diri. Nama saya Faridya. Nama saya Kuina Azulia. Kita aja langsung ke dulu. Peranan bakteri itu ada dua, ada yang menguntungkan dan merugikan. Yang menguntungkan tuh ada dua, yang satu untuk pembuatan makanan, satu lagi untuk pengelolaan lingkungan. Yang pembuatan makanan itu nama bakterinya Lactobacillus lactis. Itu peranannya mendapatkan kasein dari susu untuk memproses pembuatan buttermilk. Terus pengelolaan lingkungan, nama bakterinya itu Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis. Iya. Bacillus thuringiensis itu peranannya membantu fiksasi nitrogen dan membantu meningkatkan kesuburan tanah. Nah, lalu juga ada yang merugikan.
yang bisa menyebabkan pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Jadi unsur-unsur itu disebut adalah patogen. Patogen itu adalah organisme yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Ya, atau penyakit ya, patogen. Lalu Pertama, patogen hewan itu ada beberapanya. Itu nama bakterinya ada Cynomys bovis yang menyebabkan pembengkakan pada rahang sapi. Lalu juga ada Cytophaga columnars yang menyebabkan penyakit pada ikan. Lalu untuk patogen tumbuhan itu beberapanya ada Xanthomonas oryzae yang menyebabkan menyerang kunjung batang mati. Lalu juga ada Ermina thrasybulphila yang menyebabkan busuk daun pada tanaman labu. Terakhir patogen manusia itu beberapanya ada Escherichia coli yang tadi dijelaskan di video yang menyebabkan diare. Lalu juga ada Salmonella typhosa yaitu yang dapat menyebabkan demam tifoid atau tipes. Lalu juga ada Vibrio chloriae yang menyebabkan kolera. Lalu Shigella dysenteria yang menyebabkan disenteri. Terakhir ada Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan TBC. Ya. Sekian dari kami, semoga info yang tadi bermanfaat. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kelompok Streptococcus ya. Nah, terakhir ya dari kelompok Diplobacillus ya, kelompok terakhir ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Diplobacillus akan mempresentasikan bakteri tuberkulosis atau yang biasa disebut TBC, penyakit menular penyebab kematian nomor 1 di dunia. Langsung aja ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah penyebab penyakit TBC? Penyakit TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru. Lalu pertanyaan kedua, apakah penyakit TBC menular? Jelaskan. Jawabannya iya, menular. Karena TBC dapat menularkan siapa saja lewat udara saat penderita batuk, bersin atau bicara. Selain menyerang paru-paru, TBC juga menyerang kulit, tulang atau kelenjar getah. Yang ketiga, bagaimana cara mencegah dan mengobati jika terkena TBC? Yang cara mencegah yang pertama adalah menerapkan perilaku hidup bersih. Yang kedua, mengaplikasikan etika batuk yang benar. Cara mengobatinya dengan minum obat secara teratur sampai dinyatakan sembuh oleh dokter, olahraga, makan sehat, dan tidur cukup agar proses pemulihan lebih cepat. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir ya, kelompok Diplobacillus ya. Alhamdulillah semua ya permasalahannya berarti sudah terjawab. Benar ya. Sekarang ada yang ingin memberikan kesimpulan. Kesimpulannya aku. Ya, Vina ya. Silakan. Jadi kesimpulan yang bisa aku ambil itu bakteri itu dibagi menjadi dua, yaitu Archaebacteria sama Eubacteria. Terus ciri-ciri bakteri itu berkembang biak secara vegetatif, bentuk tubuh beraneka ragam, tidak berklorofil, sama ukurannya bersifat prokariotik, sama ukurannya sangat kecil sehingga hanya bisa dilihat lewat mikroskop. Terus bentuk-bentuk bakteri itu ada 3, Bacillus, Coccus, sama Spirillum. Ya, terima kasih Vina. Ya, ada yang mau menambahkan dari kesia? Vinsa ya? Ya. Jadi saya dapat ada reproduksi bakteri itu ada dua, yaitu reproduksi aseksual dan seksual. Kalau aseksual itu dengan cara pembelahan biner, yaitu pembelahan langsung dari satu sel menjadi 2 sel dan seterusnya. Terus kalau seksual ada transformasi, transduksi, dan juga konjugasi. Sedangkan peranan bakteri ada menguntungkan dan merugikan. Kalau menguntungkan itu tadi ada pembuatan makanan seperti pembuatan yogurt, Yakult, dan lain-lain. Terus dalam pengelolaan lingkungan itu sebagai
fiksasi nitrogen dan membantu meningkatkan kesuburan tanah. Ya, terima kasih Vincent. Ya, jadi pembelajaran kita kali ini sudah gimana? Bagaimana pembelajaran kali ini? Menyenangkan, bahagia juga ya. Seru banget Bu. Kita sudah mempelajari apa tadi? Bakteri. Manfaatnya apa mempelajari bakteri? Biar kita Betul, ciri-cirinya. bentuk-bentuknya, perantaranya bagi kehidupan. Iya, bagus sekali ya, pintar ya. Ya, jadi simpulannya ya ini ya, tambahkan ya. Jadi bentuk-bentuk bakteri ya, secara umum dibagi menjadi berapa? Ada fokus yang bentuknya bulat, bacillus atau batang ya, yang seperti anggur namanya apa tadi? Jadi dokter apa? Staphylococcus ya. Ada juga yang bentuknya spiral ya, ini spiral, spirillum gitu. Ada juga bentuknya seperti apa nih tadi? Betul ya. Contohnya vibrio, iya betul. Vibrio cholerae, penyebabnya kolera ya. Terus cirinya bakteri. Nah, bakteri itu tersusun atas dinding sel yang disebut peptidoglikan ya. Terus bakteri bergerak menggunakan flagel ya. Bentuknya flagel tadi ada ya gambarnya, sudah ya, ada gambar flagel. Nah, sekarang reproduksinya. Reproduksi bakteri dibagi menjadi dua. Dia bisa dua, ada aseksual dan seksual. Aseksualnya dengan pembelahan biner. Yang seksualnya ada tiga ya. Ada transformasi, transduksi, dan konjugasi yang melalui perantara virus. Itu namanya apa? Transduksi ya, yang kedua itu ya, yang melalui perantara virus itu reproduksi bakteri. Terus peranan bakteri ya, peranan bakteri ini yang menguntungkan dan merugikan. Tadi ya, yang menguntungkan ini nih ya, makanan aja bisa macam-macam ya. Tadi ya, yogurt ya, namanya Lactobacillus bulgaricus ya. Nata de coco, Acetobacter psilinum, nama bakterinya ini menguntungkan ya, industri makanan. Terus ada lagi Lactobacillus casei, betul ya. Nah, yang merugikan itu bisa menyebabkan penyakit ya. Penyakit bisa pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pada manusia ini yang sering ya. Tadi yang ada kasusnya TBC, nama bakterinya Mycobacterium tuberculosis, tipes Salmonella typhosa ya. Terus kolera, Vibrio cholerae ya. Tadi juga ada Escherichia coli menyebabkan penyakit diabetes ya. Jadi sudah semua ya belajar tentang. Nah, minggu depan kita akan membuat yogurt ya. Seru ya membuat yogurt? Ya, nanti tugasnya kalian bawa ya alat dan bahannya ya. Ya, sebelum kita akhiri tadi ada pretest ya. Tadi ada pretest, sekarang kita proses ya. Kita proses menggunakan kuisis. Keluarkan HP-nya ya. Nanti Bu kasih reward untuk yang 3 besar ya. Nah, ayo sudah mulai. Ya. Buka linknya ya. Sudah dibuka linknya ya? Yuk, kita mulai. 1, 2, 3. Udah siap ya Ibu hitung? 1, 2, 3.
Ya, sudah selesai ya kuisisnya. Bentar, kita lihat dulu nih peringkat 1, 2, dan 3-nya ya. Ya, selamat pada Fatih ke 1 ya. Ya, Fatih mana Fatih? Ya, Fatih mana Fatih? Yang ke 1 sini, Fatih ke depan. Ini ya. Yang kedua Gus Rafa ya. Yang ketiga Atia. Atia selamat ya. Ya, terima kasih ya. Sebelum kita akhiri ya, kita sudah tadi ya kuisisnya sudah selesai, dapat juara 1 dan 3. Kita akhiri pembelajaran kali ini ya, alhamdulillah ya sudah selesai. Kita berdoa dulu, ketua kelas silahkan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita doa untuk cek masing-masing. Doa mulai. Sudah selesai memberi salam.